Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil ولا يميل الرسول إن الغريب معتدل باستقامة فإن من دونك الدنيا وطاقتها ومن علوم الفعل واللوح والقلم يا نفس لا تقنطي إلا التي نصرها إن الكبائر في الغفران كالنبي هو الأمين الذي ترجى الشفاعة لكل أمر من الأموال المكلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي الخير وبالأم المؤمنين قل لا
الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول، وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Soalnya ويحل ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ويحل أكل بيض غير المأكول. Halal memakan telur hewan yang tidak boleh dimakan. Ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan.
Ayam hewan yang boleh dimakan, maka telurnya pun boleh dimakan. Buaya hewan yang tidak boleh dimakan, tapi telurnya boleh dimakan. Jadi makan telur buaya boleh, karena belum berbentuk hewan, masih berbentuk telur. Termasuk telur ular. Makan ular kagak boleh. Tapi kalau makan telurnya, makan. Telur kodok, makan. Kodoknya jangan, telurnya aja. Khilafan di jama'in, berbeda pandangan bagi sekelompok ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Wa yahrumu minal hayawanil bahri, haram dari memakan hewan-hewan yang berasal dari air. Apa di antaranya? Difda'un, kodok. Makan kodok haram. Walaupun dia berasal dari air. Watimsahun, begitu juga timsah buaya. Wasulahfatun, pura-pura. Wasarotonun, ya, kepiting. Nah, itu tidak boleh, haram. Kepiting ini ada dua. Kalau kepiting yang berasal dari laut, maka itu halal, boleh. Tapi kalau yang bukan, nggak boleh. La qirshun, tidak haram makan ikan hiu. Ikan hiu nggak haram, makan dah tuh, ya, ikan hiu. Wadan lisun, ikan danlis, panjang, kayak ular gitu panjang. Alal as-sahih fihima, menurut kaul yang lebih sahih. Atau jenis binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Prinsipnya kalau dia hidupnya di dua alam tidak boleh. Tapi kalau dia hidupnya satu alam, maka boleh. Ya. Di laut, dia bisa hidup juga di darat. Tapi di darat itu nggak tahan lama. Nah, itu maka boleh. Tapi kalau dia di darat tahan lama, di air tahan lama, itu yang nggak boleh. Kayak buaya, ya, kodok. Qala fil majmu'i, berkata dalam kitab majmu', as-sahihul mu'tamadu anna jami'a ma fil bahri yahilu maitatuhu illa difda'a. Yang sahih dalam kitab majmu', semua binatang yang berasal dari laut
halal bangkainya kecuali kodok. Jadi menurut yang sahih, semua binatang apapun kalau dia asalnya dari laut maka halal dimakan. Bangkainya halal. Apa nanya? Ya. Kalau memang dia asalnya dari laut. Ya, asalnya dari laut. Walaupun dia hidup juga di darat. Kalau dia asalnya di laut, halal. Iya. Itu kan tadi kan ada pandangan. Jadi menurut satu pandangan tidak boleh. Tapi yang sahih itu boleh. Ya. Titing. Prinsipnya kalau dari laut aja. Hah? Iya. Apalagi namanya laut. Anjing laut. Ini laut. Ya. Kecuali kodok. Kalau kodok udah nggak boleh. Gimana? Nggak apa-apa. Nah, iya. Jadi permasalahannya bukan matang atau mentah. Secara asal kalau dia dari laut halal. Mau dia makan matang atau mentah itu gimana hobinya. Kalau dia suka makan mentah ya kayak orang Jepang makan dah mentah. Wa yu'ayyiduhu naqlu ibni Sabbaghi anil ashabi illu jami'a ma fihi illa difdah. Dikuatkan dalam penukilan Ibnu Sabbagh dari ashab Syafi'i halal semua yang ada di laut kecuali kodok. Jadi dikuatkan gitu. Pokoknya yang prinsip dari laut aja. Ya. Halal pokoknya dari laut. Kuda laut, halal. Apa ya? Kan kuda laut, kuda darat aja halal. Kecuali kalau kapal laut agak boleh. Hah? Kalau memang dia itu asalnya dari laut boleh. Dari laut. Kalau dia nggak tahan di laut, nggak boleh. Wa yahilu aklu maitatil jaradi wassamak. Halal memakan bangkai. Bangkai itu haram. Tapi kalau bangkai dari belalang dan ikan itu halal. Jadi bangkainya halal. Karena ikan tidak kuat lama. Belalang juga sama, nggak kuat lama. Illa ma taghayyara fi jawfi ghairihi wala fi surati kalbin aw khinzirin. Illa ma taghayyara, kecuali sesuatu yang berubah.
kecuali yang berubah di perut selain ikan itu sendiri. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang itu halal. Ya. Kecuali kalau berubah dari belalang atau ikan tersebut, ya. Artinya kalau yang keluar dari perut ikan itu, nah itu kotoran sama saja, ya. Maka tidak boleh kalau kotorannya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, selagi hewan itu halal, kotorannya silakan makan. Selagi hewan itu halal, kotorannya halal juga. Akan terdoyan kayak ayam. Nah, dalam mazhab Imam Malik, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Kalau kotoran enggak, walaupun dari yang halal. Ya, jadi umpamanya ikan, makan ikan. Tuh ya, berarti bukan dari ikan itu. Itu yang dari dalam perutnya, ada dalam perutnya, itu sama saja seperti kotoran, jadi nggak boleh. Walau fi surati kalbin au khinzirin, meskipun ikannya itu berbentuk anjing atau babi, halal. Ikan anjing namanya, ikan babi namanya, itu halal. Jangankan ikan anjing, ikan ayam halal. Ya. Jadi yang namanya ikan apapun bentuknya, bentuk anjing, bentuk babi, kalau itu ikan halal. Wa yusanu zabahu kabiruhuma allazi yatulu baqa'uhu. Sunnah menyembelih hewan ikan yang besar yang dapat bertahan lama. Jadi kalau ikan yang besar itu sunnah disembelih dulu. Kiranya dia dapat tahan lama hidupnya. Potong dulu. Wa yukrahu zabahu saghirihima. Makruh menyembeli ikan yang kecil, ikan teri disembelih. Ya, makruh, udah kecil disembelih. Tapi yang besar sunnah disembelih. Wa aklu mashwi samakin qabla tatyibi jawfihi. Makruh memakan sate ikan sebelum dibersihkan perutnya. Makan sate ikan atau makan ikan panggang. Perutnya belum dibersihin tuh, kotorannya udah dibersihin. Itu makruh. Bersihin dulu baru dimakan. Wa ma antana, begitu juga makruh sesuatu yang busuk. Yang sudah busuk.
yang udah berubah. Kalahmi seperti daging. Termasuk juga wakali hayyin, menggoreng yang hidup fidahni magliyin, di minyak yang mendidih. Itu jangan dalam keadaan hidup-hidup digoreng. Ya, itu termasuk. Kenapa? Karena menyiksa. Makruh. Jadi hidup-hidup dikit-dikit jangan tuh kesian. Biarin dia mati dulu. Dan mati baru. Wahalla aklu dudi nahwil fakihati hayyan kana au maitan. Halal makan ulet buah apakah hidup atau mati. Belatung. Makan mangga ada belatung kita makan aja. Halal. Mau dia belatungnya hidup kayak mau mati kita makan aja. Tapi ada syaratnya. Bisyarti an la yanfarida anhu. Syaratnya jangan makannya dipisah-pisah. Mangganya dimakan, belatungnya dipisah, antar aja lu makannya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi belatungnya dikeluarin dulu, gizinya, baru makannya. Termakan belatung, itu haram. Tapi kalau makan mangga ada belatungnya kemakan, itu halal. Boleh. Ya. Selagi tidak dipisah-pisah. Hah? Iya, teh juga sama. Makanya, aduh nih petnya belatungan mulu nih. Udah. Jadi, kalau kita makan petenya udah makan, udah sama aja rasanya. Ya. Wa illa lam yahilla akluhu. Jikalau tidak, maka tidak halal makannya. Kalau dipisah-pisah hal itu haram, enggak halal. Walau ma'ahu, meskipun makannya bersama buah itu. Jadi dipisah. Nah, makanya bareng-bareng buah juga nggak boleh. Intinya kita kalau lagi makan buah, kita nggak tahu kita makan buahnya, itu boleh. Karena melisamin, seperti semut dari samin. Ya. Sama juga tuh makan semut, nggak boleh. Kalau secara terpisah. Tapi kalau semutnya itu jadi satu, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh secara terpisah memakan semut. Li'adami tawalludihi minhu ala maqalahu rodadu. Karena tidak lahir dari itu. Semut itu nggak lahir. Bukan bawaan dari minyak samin tersebut. Atas apa yang dikatakan oleh Syekh Rodat. Khilafan li ba'di ashabina, berbeda pandangan bagi sebagian ulama-ulama kami. Wa yahrumu kullu jamadin mudirin li badanin au aqlin. Haram memakan semua benda yang padat yang membahayakan badan atau akal. Makan sesuatu yang padat, yang keras, tapi membahayakan badan atau akal. Nggak boleh, haram. Kahajarin, makan batu. Nah, haram tuh makan batu. Kenapa? Membahayakan. Waturobin, makan tanah. Haram, nggak boleh. Wasumin,
Makan racun haram karena membahayakan. Makan pil BK apalagi haram karena membahayakan. Semua yang membahayakan badan atau akal hukumnya haram dimakan. Wa in qalla meskipun sedikit. Meskipun sedikit itu hukumnya haram. Illa liman la yadurrahu. Kecuali yang tidak bahaya. Kalau nggak membahayakan boleh silakan. Wa muskirin dan yang memabokkan. Yang memakan yang membuat mabok haram. Kakasirin afyunin wa hashisin wa banjin. Seperti banyak opium, ganja, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Karena itu sifatnya memabokkan. Seperti kalau banyak. Ya. Nah, jadi itu tentang beberapa perkara makanan-makanan yang halal dan yang haram. Tsumma qala faidatun afdalul makasibi az-zira'atu wallahu a'lam. Al-hadisu sadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, wahai Rasulullah, maka suhufu Ibrahim alaihissalam. Ya Rasul, apa sih isi dari suhuf Ibrahim alaihissalam? Ya, Abu Dzar bertanya kepada Rasul tentang isi suhuf Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Qala kanat amsalan. Kata Nabi itu banyak beberapa contoh-contoh yang bisa diambil dari suhuf Nabi Ibrahim. Ayuhal malikul musallitul mubtalal makrur. Apa contohnya? Di antaranya isinya. Wahai raja yang diangkat, yang terpedaya, yang tertipu. Wahai raja yang sudah diangkat, yang sudah terperdaya dengan kerajaan. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha 'ala ba'din. Walakinni ba'astuka litarudda 'anni da'watal mazlumi fa inni la aruddaha walau kanat min kafirin. Dikatakan pesan Allah, aku tidak mengangkatmu sebagai raja untuk mengumpulkan dunia sebagiannya dengan sebagian yang lain. Akan tetapi aku utus engkau untuk mencegah doa orang-orang yang dizalimi. Artinya jangan sampai engkau membiarkan orang-orang terzalimi. Karena kalau ada orang terzalimi, dia ngedoain, doanya ditolak. Fa inilah arudduha. Karena aku tidak akan menolak doa orang yang teraniaya.
Walau kanat min kafirin, meskipun dia dari orang kafir. Itu contoh isi dari suhuf Nabi Ibrahim. Jadi pesan Allah, hai orang-orang yang sudah diangkat jadi pimpinan. Ingat, diangkat jadi pimpinan itu adalah amanah. Allah yang ngangkat. Allah yang ngangkat. Bukan siapa-siapa yang angkat. Kalau Allah tidak berkehendak untuk terangkat, gak bakal bisa terangkat. Kalau Allah berkehendak untuk mengangkat, orang lain berupaya untuk mencegahnya, maka tetap saja nggak ada yang bisa. Jadi yang punya hak untuk menentukan terangkat dan tidaknya Allah. Itu ya. Contoh, Anies. Emang Allah belum menghendaki untuk terangkat. Walaupun kita berusaha bagaimanapun, kalau Allah belum menghendaki, ya udah. Jadi intinya semua Allah yang mengangkat. Tinggal nanti ketika dia sudah terangkat, ya, ingat jangan terperdaya dengan pimpinan. Karena aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia. Aku angkat kata Allah. Bukan kau untuk semata-mata ngumpulin dunia. Biar usahanya lancar. Yang nggak pakai izin ini izin itu lagi. Udah dia yang atur. Gitu. Ya. Ingat. Kau diangkat menjadi pimpinan bukan karena berharap supaya ya, usaha-usahanya lancar. Nah, bukan itu. Kalau tujuanmu ke situ hati-hati. Tetapi aku mengutusmu agar kau jaga orang-orang jangan sampai terzolimi. Karena kalau sudah ada orang terzolimi, doanya tidak akan aku tolak, kata Allah. Meskipun dari orang kafir. Walaupun dari orang kafir.
Allah. Wa 'alal aqili malam yakun maghluban ala aqlihi antakuna lahu sa'atun. Dan buat orang yang berakal selagi ia masih menguasai akalnya, hendaklah ia punya beberapa waktu. Selagi akal kita masih berfungsi, masih sadar, kata Allah, ingat ada beberapa waktu untukmu, kata Allah. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu di mana ia bermunajat kepada Tuhannya. Jangan sampai kita tidak bermunajat, berbisik-bisik, ya, berbicara kepada Allah dalam keadaan sunyi. Jangan sampai kita nggak gunain. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu di mana dia harus menghisap dirinya, introspeksi. Pikirin tuh, kita orang berakal. Pernahkah kita mengintrospeksi diri kita, kekurangan kita dari pagi, apa yang kita lakukan, kekurangan apa nih? Ya, agar kita benar-benar waspada, jangan teledor. Jadi benar-benar pikir tuh, kebaikan apa yang saya lakukan dari pagi hingga sore? Adakah perbuatan yang berpahala? Banyakkan mana yang saya lakukan dari pagi hingga sore? Itu introspeksi. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Ada waktu ia renungkan ciptaan Allah. Ada ciptaan Allah dia renungin. Jangan sampai dia nggak mau mikir itu ciptaan Allah. Karena kalau kita merenungi ciptaan Allah akan melahirkan dia tawalladu minhu tauhid. Akan melahirkan keyakinan kepada Allah. Kalau kita memikirkan ciptaan. Wa sa'atun yakhluq li hajati minal mat'ami wal masyrab. Ada waktu ia mengosongkan untuk kebutuhan makan dan minumnya. Pikir tuh buat makan kita mana, buat minum juga. Jadi buat diri kita tuh sudah kita bagi masing-masing. Mana kita bermunajat kepada Allah. Kapan kita ini mengoreksi diri kita. Kapan kita mikirin ciptaan Allah. Kapan kita mengosongkan hajat kita untuk makan minum. Itu harus kita pikirkan. Jangan semuanya dipikirin buat makan minum terus. Munajat sama Allah enggak. Jadi harus seimbang. Wa 'alal aqili an yakuna dha'inan illa li salasin. Ya. Dan orang yang berakal juga hendaklah ia pergi illa li salasin, kecuali perginya itu 3 perkara. Jadi orang yang berakal cobalah dia pergi. Tapi perginya apa? Tazawudin lima'at, bekal untuk akhirat. Kalau mau pergi keluar berarti cobalah ya, keluarnya itu untuk mencari akhirat. Au maramatin lima'ashin, atau untuk mencari kehidupan. Jadi kita kalau mau keluar dari rumah, apa yang kita lakukan keluar dari rumah? Tuh, pikirin, ada yang keluar dari rumah itu untuk akhirat. Tuh, apa untuk akhirat? Ngaji, berjamaah, silaturahim, itu keluarnya kita.
Untuk ilmu itu keluar kita. Tazawud lima au marama lima ash, atau untuk mencari kehidupan, silakan cari kehidupan, nyari duit, kerja itu. Au lazatin fi ghairi muharramin, atau mencari kesenangan bukan pada yang diharamkan. Silakan memancing, silakan. Ya, gitu. Itu kan bagian dari kenikmatan, silakan. Gitu. Bagian dari kenikmatan. Tapi benar-benar gitu ya, harus imbang. Dalam arti ada yang lebih utama tazawud limaat untuk mencari bekal akhiratnya, ada juga mencari makannya juga. Nah, itu yang harus kita upayakan. Jangan sampai ya ketimplang. Cuman kenikmatannya doang yang dia cari, giliran akhiratnya nggak nyampe-nyampe. Atau kerja doang yang dia cari, akhiratnya kagak. Berapa banyak orang keluar rumah untuk mencari kerja, tapi buat nilai akhiratnya sedikit. Itu kan nggak imbang. Atau berapa banyak orang mencari kenikmatan, kesenangan, dikit-dikit jalan semuanya. Tapi akhiratnya tertimbang. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Nilai akhirat lebih baik dan lebih abadi dibandingkan yang lain. Jadi Islam nggak saklek. Jangan dikit ibadah. Enggak. Silakan kalau mau cari buat kesenangan, kenikmatan, jalan-jalan silakan. Gitu. Cari kerja silakan. Tapi coba untuk merenungkan, pikirkan apakah dari ketiga ini ada yang rata atau tidak. Kalau nggak rata berarti harus ada yang diunggulkan. Apa? Nilai akhirat itu yang diunggulkan. Jangan sampai malah nilai akhirat lebih rendah. Nah, itu yang parah. Itu ya. Itu yang parah. Akhirat sedikit banget. Itu ya. Keluarnya untuk urusan akhirat sedikit. Ya. Nggak banyak. Tapi kalau giliran yang kenikmatan banyak. Itu ya. Nah, itu jangan. Kalau orang berakal harusnya begitu. Wa 'alal aqili an yakuna basiran bi zamanihi muqabbilan 'ala sya'ni hafizan li lisani. Orang yang berakal harus punya pandangan di masanya itu. Orang berakal ketika dia berada di satu masa, dia harus melihat dengan jeli. Tuh. Ya. Sekarang saya sudah tua. Pikirin, saya sudah tua. Apa yang bakal saya kerjakan di akhir hidup ini? Di masa sekarang ini, zaman udah rusak begini. Kebaikan apa yang saya bisa dapat? Basiran bizamani. Muqbilan ala sya'ni. Lakukan di saat itu. Apa yang bisa dilakukan saat ini? Saat ini apa yang akan saya lakukan? Karena sudah ada di hadapan. Jangan pakai tunda-tunda kebaikan. Apa yang akan saya lakukan? Sudah masuk waktunya. Udah. Ini harus saya lakukan. Bilang. Hafizan lilisani. Jaga lidahnya. Lidah harus dijaga. Kenapa? Karena lidah itu ketika di pagi hari berkata, iza asbaha bakaratil a'dha'u ilal lisan. Ketika di pagi hari lidah berkata, anggota tubuh berkata kepada lidah, nun syiduka, aku doakan bahwa baiknya engkau, kata anggota tubuh, ai lidah,
Kalau kau baik, aku juga baik. In istaqamta istaqamna. Kalau kau baik lidah, aku baik. Wa in wajadta wajadna. Kalau kau belengkok, aku juga belengkok. Jadi anggota tubuh tuh kalau pagi hari ngomong, hati-hati lidah. Ya. Kau baik, kami juga baik. Kau buruk, kami juga buruk. Kenapa? Karena lidah ini banyak mudorotnya. Ya. Lidah ini banyak mudorotnya. Dari perkara yang haram sampai perkara yang mubah. Yang haram, hati-hati. Ngomongin aib orang, kejelekan orang, itu diomongin. Yang halal, ngomong yang gak karuan. Ngomong yang gak manfaat. Ngobrol yang gak ada manfaatnya. Nah itu tuh lidah. Makanya di pagi hari tuh anggota tubuh ngadu, lidah hati-hati. Baiknya kami tergantung bagaimana baiknya engkau. Buruknya kami tergantung bagaimana buruknya engkau. Berhati-hatilah lidah. Maka harus jaga lidah hati-hati. Kalau tidak begitu penting maka lebih baik diam. Ya, lebih baik diam daripada kita ngomong yang kagak manfaat. Apalagi ngomong yang bukan pada saatnya seharusnya dia ngobrol. Di mana dia harus menggunakan anggota tubuhnya saat dimana dia ngobrol, saat dimana dia mendengar, saat dimana dia berpikir, itu yang harus diperhatikan. Karena kalau orang udah man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Siapa orang yang banyak ngobrolnya, dikit-dikit ngobrol terus. Maka dikatakan kasura sakatuhu. Hati-hati, kau pasti banyak kesalahannya, kau banyak tergelincirnya, kau banyak jatuhnya. Kenapa? Karena kau tidak bisa menjaga lidahmu, tidak bisa menempatkan posisi di mana kau harus berbicara, di mana kau harus menempatkan keadaan tersebut. Itu lidah. Makanya jaga orang yang berakal seperti itu. Dia punya mata harus melihat keadaan di masa itu, dia punya sikap harus bisa mengambil tindakan saat itu, dan dia punya lidah harus dia jaga lidahnya. Kalau enggak celaka. Ya. Celaka. La taqulu fatubtala. Jangan sekali-kali kau berbicara. Kau akan celaka nanti dengan ucapan itu. Wa man hasaba kalamahu min amali qalla kalamu illa fi mayani. Itu dia. Siapa orang yang menghitung-hitung ucapannya dari amalnya, maka sedikitlah ucapannya kecuali yang bermanfaat. Orang yang baik adalah orang yang suka mengoreksi ucapannya. Ucapan saya ini manfaat atau tidak ya. Maka orang yang bisa mengoreksi, maka ucapannya pasti sedikit. Kecuali yang manfaat dia omongin. Kalau yang nggak manfaat, maka dia nggak akan ngomongin. Itulah orang yang berakal seperti itu. Tsumma qala qultu ya Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa la'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakarna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min ahwal arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.